Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas ini hasil diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang dibahas banyak sekali di sini, yaitu mengenai rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021. Ini yang pertama ada pengajuan formasi, lalu ada pendaftaran, ada ujian seleksi, nanti ada penempatan, lalu sampai ke pemberkasan. Di sini sangat detail sekali yang dibahas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai siapa-siapa saja yang bisa mendaftar P3K dan siapa-siapa saja yang tidak bisa mendaftar pada P3K. Jadi saya ingin membahas mengenai pendaftarannya saja. Ya, langsung saja kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk pendaftaran, ini informasi mengenai pendaftaran. Ini masih banyak ragu, siapa saja yang bisa ikut P3K dan siapa saja yang tidak bisa ikut P3K. Berdasarkan informasi tersebut, yang nomor 1, pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk ini ada 3 golongan. Yang pertama itu guru honorer, yang kedua tenaga honorer K2 sesuai database tenaga honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara. Jadi K2, seluruh K2 itu bisa mengikuti seleksi P3K. Yang B yaitu guru honorer yang terdaftar dalam data Dapodik Pendidikan. Jadi yang terdaftar di Dapodik juga bisa ikut seleksi P3K. Yang terakhir per 30 Juni 2020. Jadi yang lewat dari tanggal ini berarti tidak bisa ikut tes P3K, tidak harus memiliki P3K, tidak harus memiliki NUPTK. Jadi yang tidak memiliki NUPTK namun terdaftar di Dapodik itu masih bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi NUPTK tidak salah satu syaratnya. Yang golongan yang ketiga yaitu lulusan pendidikan profesi guru, ya. Yang lulusan PPG itu yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Jadi yang tidak mengajar, walaupun tidak mengajar namun memiliki sertifikat pendidik atau serdik itu bisa juga mengikuti seleksi P3K. Jadi tiga golongan inilah yang bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi siapa saja yang tidak bisa mengikuti P3K? Coba kita lihat, kita simak ini. Siapa saja yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K? Yang pertama adalah guru non-PNS yang mengajar di bawah naungan Kemenak. Jadi yang di bawah naungan Kemenak pada saat ini itu masih belum disetujui. Namun dari Kemenak ini masih berusaha untuk mengajukan formasi dari Kemenak itu supaya disetujui. Ya, ini dari Kemenak masih berusaha. Yang nomor 2 itu guru non PNS yang mengajar di PAUD atau TK. Jadi yang mengajar di PAUD dan TK itu berdasarkan informasi itu masih belum juga bisa mengikuti seleksi P3K. Yang nomor 3, guru yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jadi yang walaupun honornya cukup lama namun kualifikasinya masih belum S1 itu juga tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Karena apa? Karena waktu di info GTK-nya ada verbal ijazah itu juga tidak bisa memverbal ijazahnya, karena verbal ijazah itu harus ijazahnya tamatan S1 atau D4. Ya, jadi 3 ini. Yang keempat adalah tenaga kependidikan. Nah, di sini tenaga kependidikan belum juga diizinkan untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi ada 4 golongan ini yang belum bisa mengikuti seleksi P3K. Kita lanjutkan. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, ya, yang mengajar di sekolah negeri, yang A-nya jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi akan otomatis di mana kita mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah yang tempat kita mengajar. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, nah, kadang-kadang ada juga yang mengajar lebih dari 1 sekolah, akan didaftarkan di sekolah induk. Jadi pemerintah berpatokan kepada sekolah induk.
Yang C, jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan. Jika di tempat kita mengajar itu tidak ada formasinya, maka yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Ya, kalau tidak buka di sekolah tersebut, maka kita bisa mendaftar di sekolah tempat lain. Berikutnya yang ketiga, yaitu bagi guru swasta atau lulusan PPG. Nah, ingat ini, guru swasta dan lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Jadi yang sekolah berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu guru swasta dan lulusan PPG walaupun dia tidak honor PPG ini di sekolah negeri itu masih bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K. Ya. Yang keempat, pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi pendaftaran dilakukan melalui situs ini SSCASN ya. Jadi sama saja dengan kita mendaftar pada tes CPNS ya, situs dengan yang sama. Badan Kepegawaian Negara. Yang kelima, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 ini diperkirakan pendaftarannya dibuka pada bulan April ya, perkiraannya di bulan April, dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Jadi ada kesempatan kita melakukan ujian seleksinya itu ada 3 kali. Misalkan tahap pertama kita tidak lulus, maka masih bisa kita mengikuti tahap kedua dan tahapan ketiga. Dan pemerintah dari Kemendikbud itu juga menyediakan bimbingan seleksi untuk tes P3K. Jadi bimbingan soal-soal, akan dilatih soal-soal untuk soal-soal P3K. Selanjutnya yang berikutnya, ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Yang nomor 1, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Ya, syaratnya kan harus terdaftar di Dapodik. Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2022. Jadi masih berarti yang tahun 2021 berarti tidak bisa mengikuti karena tidak terdaftar di Dapodik walaupun honor mereka sudah lama. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu di data Dapodiknya. Jadi masih ada kesempatannya pada tahun 2022 untuk mengikuti tes seleksi P3K. Dengan catatan harus berkoordinasi dengan antara sekolah dengan pemerintah terkait, yaitu kalau kita berarti melalui Dinas Pendidikan. Yang nomor 2 itu bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4 ya. Jadi yang belum memiliki S1 atau D4 ini keterangannya sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Ya, jadi itu langkah pertama. Langkah kedua adalah latar belakang S1 atau D4 harus linear. Nah, ingat ini harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan di bulan November sampai Desember 2020. Setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs Info GTK. Di situs ini info GTK-nya info.gtk.kemendikbud.go.id. Tentunya yang pada info GTK ini sudah melakukan perpal ijazah. Itu harus linear antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang S1 dan D4. Sekarang banyak guru-guru honor yang terkadang dia itu lulusan S1, misalnya S1 sarjana pendidikan untuk matematika misalnya, tahu-taunya mengajar di SD, itu juga tidak linear namanya. Jadi seharusnya latar belakang yang diajarkan kalau S1-nya pendidikan matematika seharusnya mengajar juga di bidang studi matematika. Itu yang bisa mengikuti seleksi P3K. Berikutnya, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Jadi inilah tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Jadi tenaga kependidikan belum bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi saat sekarang ini di
diprioritaskan adalah guru. Saat ini diprioritaskan adalah guru. Yang keempat, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Nah, jadi ini yang guru swasta diperbolehkan. Jadi ada juga pertanyaan seperti ini. Maka jawabannya adalah tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten, namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Ya, jadi banyak guru-guru yang tidak dibayar dengan layak. Jadi itulah tujuan dari dibukanya seleksi P3K. Yang berikutnya, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Kalau gajinya sudah memenuhi, kenapa harus mendaftar di P3K lagi? Kan itu maksudnya. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasannya mengenai pendaftaran saja. Ini sebenarnya kalau kita lanjutkan masih ada mengenai kisi-kisinya juga dibahas di sini. Mungkin sekian dari saya pembahasan kali ini mengenai siapa-siapa saja yang bisa ikut tes seleksi P3K dan siapa-siapa saja yang tidak bisa mengikuti tes P3K. Jika dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.